yang merasa ambil alih. Siap, gerak. Istirahat tempat, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Lawan, apel pagi 29 Juli 2015 siap dimulai. Siap laksanakan. Pada bendera merah putih. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Kemudian saya ambil untuk semuanya. Siap, gerak. Upacara akan segera dimulai. Apel pagi SPPD Outbound SSA Kuliah tanggal 29 Juli 2015 siap dimulai. Pemimpin upacara Bapak Ibu. Rakyat untuk seluruhnya pimpinan saya ambil alih. Siap, gerak. Istirahat tempat, gerak. Pembina upacara memasuki dengan upacara. Siap, gerak. Penghormatan pemimpin upacara kepada pembina upacara dilakukan dengan laporan bahwa upacara siap dimulai. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Apel pagi 29 Juli 2015 siap dimulai. Siap laksanakan. Bendera merah putih memasuki lapangan. Kepada sang merah putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Amanat pembina upacara pasukan diistirahatkan. Untuk amanah, istirahat di tempat, gerak. Peraturan yang mana-mana yang masih bentah-bentah, tolong untuk hari ini hargai kita dan hormati seluruh panitia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
apabila banyak kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Ya Allah ya Tuhan kami, jaga mengatakan doni agung, ampunilah dosa kedua orang tua kami dan dosa para guru kami, serta dosa para pendahulu kami. Hidupkan hati kami dengan nur dan hidayahmu. Di ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pembina acara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan. Pengumuman pengumuman. Istirahat di tempat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kegiatan ini itu mungkin dari Kak Sia mau ada tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ini ketika di bubar jalan langsung alatnya dibawa, tasnya yang bukan tas outbound dikumpulin di luar aja ya, dikumpulin di luar. Nanti yang kakak tunjuk silakan ke atas dulu, buat barisan seperti yang kemarin. Pimpinan saya Wilaleh, semuanya siap gerak. Setengah lengan, rencang kanan, gerak. Berkelompok dikasih jarak aja. Oke, adik, buruan adik yang perempuan saya utamakan. Silakan kalian ke atas dulu. Untuk panitia jangan bubar dulu. Oke. Jadi perlihatkan bahwa panitia sementara yang telat baris dulu. Perlihatkan kalau anak-anak SMA kuliah pantas. Dik, baris dulu. Kamu terawat ya? Udah. Yang penting nggak ada hubungan sama saya hari ini ya.
Berhubung kalian kebanyakan kesiangan. Ahmad Olinol, Robi'i. Ahmad Olinol dari kelompok orange. MRT Wilden, Muhammad Fatilah Daroidi. Aan Faisal Agustin. Oki Anja Pratiwi dari kelompok merah. Ujang itu juga termasuk kakak kelas kalian yang pernah mengabdi di Puskesmas Meranggen. Inilah sekarang Dr. Abdul Mujab mengambil spesialisasi anak, luar biasa ya. Ini tadi informasi dari Ibu Dr. Sarifah bahwa dia sekarang mengambil spesialisasi anak. Harapan saya kalian demikian bisa ya, amin. Ini itu sebagai pengantar ya, untuk dengan semangat. Dan yang kedua kalinya kami terima kasih kepada Ibu Dr. Hajah Sarifah dan Ibu Dr. Eni yang pada pagi hari ini nanti akan menyampaikan hal-hal yang kaitannya dengan kesehatan. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat ya? Ini kok ada yang di backup apa enggak? Kesalahan. Wah, dia spesial. Dia menghasilkan ya. Bisa bermasyarakat, tidak bisa bergaul menyendiri, tidak bersosialisasi, dia juga orang yang tidak sehat. Ya, jadi hati-hati kalau sing mondok meneng wae, mungkin dia agak nggak sehat ya, perlu didekati. Ada nggak yang suka mondok? Biasanya sudah mulai kelihatan. Dan ekor loh lama-lama. Kemudian tadi sudah kami kembali, produksi adalah membuat atau memproduksi. Kemudian remaja adalah masa peralihan dari kanak-kanak ke masa dewasa. Jadi kalian ini peralihan dari kanak-kanak ke masa dewasa. Tapi nek iso ono sing gak lunak-lu, apa-apa diladeni berarti belum remaja ya, masih kanak-kanak. Kemudian remaja adalah kondisi sehat yang menyangkut sistem fungsi dan proses reproduksi. Next one. Masa adalah masa transisi yang unik yang ditandai oleh berbagai perubahan fisik, emosi, dan mood. Dan ini ironisnya, perubahan fisiknya awal itu gede, tetapi perkembangan jiwanya biasanya ini lebih lambat dari perkembangan fisiknya. Jadi ketoknya gagah tok, tapi jiwanya masih labil. Nah, itulah remaja yang kita harus berhati-hati. Okay? Kalian ini sudah termasuk di remaja akhir yang akan menginjak dewasa. Jadi harus hati-hati dibanding dengan remaja yang di awal. Nah, ini perbedaan masa remaja pria dan wanita. Kalau pria itu merupakan, ini mitos di masyarakat, merupakan saat diperolehnya kebebasan. Nah, esensinya anu-anu didampingi mempunyai bisa kemudian perubahan penis dan testis, kemudian tidak disalurasi. Mungkin ada yang bibi basah gitu ya, bukan ngomong ya. Kemudian kalau wanita, pertumbuhan alat reproduksi primer dan sekunder. Kemudian ada yang mulai haid,
kemudian pinggulnya melebar. Terus ada jamunya nggak kalau perempuan? Tapi saya pernah melihat perempuan ada jamunya. Betul, ada jamunya. Waktu itu di Barito. Jadi ayunya dan akhir ya. Oh, cuma ngobrol. Nah, ini ciri remaja akhir. Ini kalian ya, masih mencari identitas diri, pengungkapan kebebasan diri, mengembangkan kemampuan berpikir yang abstrak, kemudian mempunyai rasa cinta yang mendalam. Yang tersenyum Pak gurunya itu ya remaja ya tadi tadi. Tersenyum baru membaca kata cinta yang mendalam terus pergi. Oh enggak sih, bentar lagi. Masih remaja ya Pak? Iya, wajahnya masih remaja. Belum nikah. Belum nikah? Oh, belum nikah. Lebih selektif dalam mencari teman. Ya, jadi sudah mulai diri. Next, Bu Ani. Nah, ini yang harus jadi perhatian kalian. Besar permasalahan remaja di Kecamatan Sragen. Jadi itu termasuk permasalahan kalian. Tidak jauh berbeda dengan 5 besar permasalahan remaja nasional. Yang pertama adalah narkoba. Yang kedua, narkoba sudah tahu ya. Narkoba remaja, obat-obat terlarang. Termasuk sebenarnya rokok itu masuk di narkoba karena dia termasuk zat yang adiktif. Tahu adiktif nggak? Apa? Ya. Sudah, saya kira kalau yang masuk narkoba, alhamdulillah dari semoga tidak ada ya, semoga tidak pernah ada. Tapi kalian harus berhati-hati, ya. Sekarang banyak sekali yang menawarkan narkoba lewat sekolah-sekolah, bahkan di SMP pun ada. Ya. Yang dulu pernah ada berita tentang permen ya, permen itu ternyata betul. Jadi ada beberapa yang menawarkan permen gratis ke sekolah-sekolah dan mereknya tidak dikenal. Jadi hati-hati kalau ada yang menawarkan yang enak-enak kok gratis, mungkin coklat atau permen. Awalnya kalian mendapatkan gratis karena tujuannya adalah untuk merusak kalian dan ketagihan. Karena setelah mengonsumsi itu rasanya jadi enteng, terus jadi rasa percaya diri, ya. Seperti artis-artis itu katanya deh, karena saya nggak tahu, belum pernah jadi artis soalnya. Katanya kalau mau sampai itu harus mengkonsumsi narkoba dulu agar percaya diri, betul, agar pede. Tapi setelah itu dia akan jatuh lebih rendah kalau dia sudah efeknya apa hilang, dia akan jatuh lebih rendah, stres, harus mengkonsumsi lagi dan lagi. Jadi kalian hati-hati kalau ada yang menawarkan yang gratis. Ini permen mereknya apa sih? Nano duduk, terus nona juga. Enak juga. Permen yang dua bicara ya. Saya nggak suka permen, tapi saya suka baca di permen itu semangat apa gitu ya. Tapi permennya nggak ada. Kalau mau aman ya nggak usah mengkonsumsi permen. Apa sih nggak ada gunanya kok permen kok. Cuma hanya saya tidak boleh mengecewakan orang tua, ya. Apalagi tunggalnya UKS, saya itu tunggalnya ber-9 sama saya. 9 saya nomor 3, jadinya akhirnya ya, suka mikir akhir-akhirnya ya. Alhamdulillah. Yang sudah pernah mencoba sebaiknya dihentikan. Dihentikan itu tidak perlu dikurangi, tidak niat dihentikan. Kalian akan bisa. Yang penting itu niat. Pak, dulu merokok nggak Pak? Oh enggak. Nggak salah. Soalnya begini Pak, ini penelitian yang paling terbaru tentang rokok. Nek, yang umum kan kalian sudah tahu rokok menyebabkan apa? Kanker, apalagi jantung. Gusti, sambil film rokok ini ada juga saya ke warungnya. Mbak bodol ngedoli rokok kanggo cilik. Lah pipo Bu wong ngono rokoknya enten, padahal regane pun tak larangke. Nek sing tuku cah cilik regane 2 kali lipat coba. Tapi mereka masih beli. Jadi sanggup nih, saya kudu nggak jajan, enaknya malah nih rokok. Jadi kalian senang merokok ya, bahayanya seperti itu. Kalau melihat di gambar, alah gorong ini. Tapi juga nyata dan benar-benar terjadi nih.
Kemudian yang ketiga ISR. Apa ISR? Saya tak pindah sebelah sana. Mas Sewu Pak Samani, kalau ada kepentingan lain saya tak pindah sini. Ayo ISR apa? ISR-nya infeksi saluran. Nah, pinter-pinter ternyata. Infeksi saluran reproduksi. Contohnya apa kira-kira? Berarti infeksi di mana itu? Di bawah. Di jari kaki mana? Di kemaluan, ya betul ya. Botol sudah bisa pakai ya. Jadi infeksi tidak. Apa kok penyebabnya kok bisa infeksi? Ini perempuan agak rawan ya, terutama di masa-masa ini ya. Kalian pernah mengalami keputihan? Ya, saya kok biasa-biasa saja kok baunya seperti kafe. Ada loh yang baunya seperti kafe. Itu biasanya ada infeksi. Kemudian ada rasa gatal. Nah, hati-hati, ada gatal berarti kemungkinan ada infeksi bakteri. Kemudian jumlahnya kok jadi banyak sekali. Itu berarti sudah termasuk keputihan yang abnormal. Kalian perlu diperiksa agar tidak meluas. Bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi secara umum, terutama perempuan agar sehat? Apa selama ini apa yang kalian lakukan? Biar bersih, disabun, tuh caranya jadi dia harus dibersihkan. Itu yang ketiga, apa lagi? Kalau head dari pembalapnya setiap berapa jam? 4 jam. Kalau begitu betul sekali 4 jam. Normalnya setiap 4 jam ganti pembalut. Tetapi kalau headnya jelas kan ada berbeda-beda head. Ada yang headnya banyak, itu ganti pembalutnya harus lebih sering. Kalau pembalutnya sudah penuh, cepat-cepat ganti pembalut. Karena apa? Pembalut kan darahnya penuh. Halo. Akhirnya langsung menunggu kabel. Ternyata dari sebenarnya. Batin. Oh, batin. Semua punya ilmu kebatinan. Jadi kalau pembalut sudah penuh, tidak diganti-ganti itu kan basah, itu kan cairan darahnya di dalam. Terus pandangan duduk, apa yang terjadi? Darah yang sudah kotor di pembalut tadi akan keluar dan masuk lagi ke vagina. Itu sangat berbahaya. Yang pertama adalah bisa infeksi. Ya kalau hanya infeksi saja. Kalau masuknya lebih dalam akan bisa menyebabkan yang namanya endometriosis. Itu sebuah gejala jadi ketahui awalnya pembalut tapi akibatnya bisa fatal ya. Jadi kalian sebagai perempuan harus bisa menjaga alat reproduksi. Akhir tahun 2014 itu ada seorang pasien di pagi-pagi saya mau ke puskesmas, ada seorang bapak-bapak sudah agak sepuh menggendong anaknya pakai seragam SMP sampai pemberian karena anaknya gemuk sekali. Ada yang dulu enggak Bu Ani? Katanya Bu Ani, karena Bu Ani sekarang sudah agak langsing dulu gemuk. Kurang lebih sama kayak Bu Ani ini tapi agak kecil sedikit. Digendong bapak ayo. Bayangnya coba gendong sak Bu Ani, bapaknya sak Pak Sawani kira-kira kuat. Itu kuat ya karena bapaknya tukang beca. Dibawa ke rumah saya, kebetulan tetangga agak jauh gitu ya. Nah, belum apa Pak? Saya dapat telepon. Ini Bu, anak kula kok mulang-muling. Itu anaknya SMP kelasnya. SMP-nya juga di wilayah Keranggan. Tidak perlu saya sebutkan ya. Mulang-muling. Aku lihat di ngopo kok sampai kesakitan banget. Cuma saya sudah mulai curiga ini kok sepertinya ada sesuatu gitu. Ternyata benar. Jadi setelah saya periksa, ternyata mau melahirkan tadi yang pakai seragam SMP. Iya. Dan 15 menit setelah saya tidurkan bayinya lahir. Nek bayinya cilik, bayinya gede nak karuan. Bayinya lahir cengat-cengat, bapaknya pingsan. Karena bapaknya tidak tahu kalau anaknya hamil, dikiranya M. Itu nyata dan itu belum lama. Akhirnya nggak kelihatan karena ya itu karena anaknya gendut Pak. Jadi atasnya dia sudah mau berangkat sekolah. Iya. Atasnya sudah pakai baju SMP mau berangkat sekolah nih, bawahnya pakai sarung. Dan itu kan rupanya dekat kali yang jalur apa? Dia tuh wirawit ke kali karena mungkin rasanya kan pengen seperti itu. Dan lahir bayinya besar ya, seperti itulah. Tapi alhamdulillah sekolahannya tidak mengeluarkannya, jadi dia melanjutkan tahun depannya lagi. Tapi kan bayangkan, ternyata anak SMP pun
sudah bisa Mas. Itu kenapa kita bicarakan tentang penyakit menular seksual, karena anak-anak remaja pun sudah banyak yang terkena PMS itu karena perilakunya mereka, makanya kita harus hati-hati. Berang nasi pula kayak kabel. Malang aku. Kalau kalau. Untuk khususnya Kak Iza,
beri sedikit waktu untuk berkenalan dengan kalian semua. Gimana kabarnya? Masih semangat? Berkaraokean masa ora semangat? Kurang. Nanti minta lagi. Baik, perkenalkan, nama saya Wajih Izalhat. Saya dari dulunya alumni kelas 12 IPA 2. Pernah menjadi pengurus OSIS dari tahun 2013 sampai 2015. Gak usah. Saya aslinya dari Jepara. Di sini saya mondok. Ada yang dari Jepara? Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim. Dulunya kelas 12 IPA 1. Saya pernah jadi pengurus OSIS tahun 2012 sampai 2013 sampai 2014. Jenis kelamin. Ada yang mau tanya tentang saya? Alamat? Saya tinggal di CR Teguh. Terus apa lagi? Mari semangat. Gak lemes kan? Pasti. Oh iya, nama saya Diana Nasari. Saya itu IPS 12 IPS 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Fuadi. Nama saya Muhammad Rian Fuadi. Saya lulusan tahun SMA Mutia ini tahun 2015. Dengan Lady. Sudah? Rumahnya di Karangawen. Ada orang Karangawen? Pasukan Karangawen, mana suaranya? Ada yang ditanyakan lagi? Pada kenal loh. Bisa sekolah di SMA Mulia itu tahunnya dari siapa? Kalau saya tahunnya dari orang tua. Pengen sendiri apa disuruh ke sini? Pengen sendiri jalan. Sedikit waktu untuk kita berkenalan. Terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.